Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perairan darat. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meisya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Nama saya Lutfi Amelia. Nama saya Katalina. Nama saya Kiara. Nama saya Firza Syahla. Saya Kaila Walia. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair ataupun benda padat, seperti es dan salju. Adapun bentuk-bentuk perairan darat, yang pertama air tanah, yang kedua ada sungai, yang ketiga rawa, dan yang terakhir itu danau. Air tanah. Secara umum, air tanah akan mengalir sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil atau melalui batu. Batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan tanah ini disebut akuifer. Media persiapan air tanah, pori-pori tanah, retakan lapisan tanah, rongga-rongga yang dibuat binatang. Rongga-rongga akibat robohnya tumbuh-tumbuhan yang berakar besar, rongga-rongga akibat pencairan berbagai kristal. Klasifikasi air tanah. Yang pertama ada meteoric water, air tanah yang berasal dari air hujan dan terdapat pada lapisan tanah yang tidak jenuh. Yang kedua ada fossil water atau air fosil, air tanah yang berasal dari pengendapan fosil-fosil, baik fosil pertumbuhan maupun fosil binatang. Yang ketiga ada juvenile water atau air magma, air yang berasal dari dalam bumi atau magma. Yang keempat ada connate water atau air tanah tubir, air tanah yang berasal dari air yang terperanjak dalam rongga-rongga batuan endapan sejak pengendapan itu terjadi. Yang kelima ada perithous water atau air phreatis, air tanah yang berada pada lapisan kulit bumi, perus atau sarang. Yang keenam ada pellicular water atau air pellicular, air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah. Dan yang terakhir ada artesian water atau air artesis, air yang berada di dua lapisan batuan yang kedap tidak tembus air sehingga dapat menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan. Manfaat air tanah. Yang pertama, untuk kebutuhan rumah tangga sebagai sumber pembangkit listrik. Yang kedua, irigasi sebagai laboratorium alam. Yang tiga, perindustrian untuk wisata umum. Yang keempat, menyediakan kebutuhan air bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai wisata minat khusus. Sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi air tempat mengalir. Ini maksud mengalir adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. A. Klasifikasi berdasarkan lokasi dibagi 3. Yang pertama, hulu. Memiliki karakteristik 1. Arus sungai deras. 2. Arak erosi ke dasar sungai, erosi vertikal. 3. Lembahnya curam berbentuk V. 4. Kadang-kadang terdapat air terjun dan erosi mudik. 5. Tidak terjadi pengendapan sedimentasi. Yang kedua, tengah. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, arus air sungai tidak begitu deras. 2. Erosi sungai mulai ke samping, erosi horizontal. 3. Aliran sungai mulai berkelok-kelok. Dan 4. Mulai terjadi proses sedimentasi dan pengendapan. 5. Batu-batu bersudut bulat lebih kecil dari daerah hulu. Yang ketiga, hilir. Memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Arus air sungai tenang. 2. Terjadi banyak sedimentasi. 3. Erosi ke arah samping horizontal. 4. Sungai berkelok-kelok. 5. Terdapat batu-batu kecil bersudut bulat. Klasifikasi sungai. Klasifikasi sungai terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber airnya, berdasarkan kondisi airnya, dan berdasarkan alirannya. Yang pertama ada klasifikasi sungai berdasarkan sumber air. Yang pertama ada sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari hujan. Yang kedua ada sungai gletser, yaitu sungai es, berada di daerah yang beriklim dingin atau bersalju. Yang ketiga ada sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya dari hujan, juga dari gletser. Klasifikasi sungai yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan kondisi airnya. Yang pertama ada sungai episodik, yaitu sungai yang alirannya tetap di sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang curah, hujannya besar, dan berhutan lebat. Yang kedua ada sungai periodik,
yaitu sungai yang masa airnya tidak tetap di sepanjang tahun. Pada saat musim hujan, airnya meluap, sedangkan saat musim kemarau, airnya kering. Yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan alirannya. Yang pertama ada sungai konsekuen, alirannya sejajar dengan arah lerengnya. Yang kedua ada sungai insekuen, arah alirannya tidak teratur. Yang ketiga ada sungai obsekuen, yaitu anak sungai yang alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Yang keempat ada sungai obsekuen, yaitu alirannya berlawanan dengan sungai subsekuen. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, ada sungai resekuen, yaitu sungai yang alirannya sejajar dengan sungai subsekuen. Pola aliran sungai. Yang pertama ada pola dendritis, yaitu pola yang tidak teratur, bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya ada pola pinnate, yaitu pola yang menunjukkan bahwa suatu lereng memiliki kecuraman yang cukup besar. Selanjutnya adalah pola anular, yaitu pola yang membentuk cincin. Selanjutnya ada pola memusat, yaitu polanya memusat pada suatu depresi seperti cekungan atau kawah. Selanjutnya ada pola rektangular, yaitu polanya membelok dan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada pola trellis, yaitu sungai yang memperlihatkan letak yang paralel. Yang terakhir adalah pola menyebar, yaitu pola yang tersebar dari suatu puncak, kubah, gunung api ke daerah sekitarnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan sungai. Sungai bisa menjadi sumber mata pencaharian, bisa menjadi jalur transportasi, menjadi sumber tenaga terbarukan untuk pembangkit listrik, menjadi tempat untuk rekreasi, menjadi sumber mata air bersih, dan sumber irigasi bagi pertanian. Rawa adalah lahan yang tergenang oleh air secara ilmiah dan terjadi secara terus-menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan karena drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, secara kimia, dan juga secara biologis. Beberapa ciri khusus dari rawa antara lain, rawa memiliki air yang asam dan berwarna coklat, bahkan sampai kehitam-hitaman. Rawa ada yang terdapat di daerah pendalaman daratan dan sekitar pantai. Air rawa sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Rawa yang berada di tepian pantai banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau, sementara rawa yang berada di pendalaman banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon palem atau nipah. Lokasi rawa berdasarkan lokasi terjadinya. Yang pertama ada rawa pantai, rawa ayau, rawa sungai, rawa cekungan, dan rawa danau. Berdasarkan jenis airnya, yang pertama ada rawa air tawar, rawa air asin, dan rawa air payau. Berdasarkan kondisi air dan tumbuhan yang hidup. Yang pertama ada swamp, atau lahan basah yang selalu digenangi oleh air. Ada beberapa tumbuhan yang hidup seperti lumpur, rumput-rumputan, semak-semak, dan tumbuhan jenis pohon. Yang kedua ada marsh, sama halnya seperti swamp, namun tumbuhan yang tumbuh hidup didominasi oleh jenis rumputan, dan alang-alang. Yang ketiga ada bog, atau rawa yang tergenang air dangkal, di mana permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi. Yang keempat ada rawa pasang surut, atau jenis rawa yang airnya berasal dari pasang surut air laut. Tumbuhan yang hidup subur di jenis rawa pasang surut yaitu tumbuhan bakau. Manfaat rawa yang pertama persawahan pasang surut, menghasilkan kayu, menghasilkan nipah dan rudia, wilayah pemukiman, perikanan. Danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas. Berdasarkan terjadinya, danau dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada danau tektonik, lalu ada danau vulkanik, danau tektonik vulkanik, danau karst, danau glasial, dan danau buatan.
Danau vulkanik, yaitu danau yang terjadi akibat adanya letusan gunung berapi. Letusan ini dapat menghilangkan sebagian kerucut atau dinding kawah. Contohnya ada Danau Maninjau dan Danau Kerinci di Sumatera, Danau Poso dan Danau Matana di Sulawesi. Yang kedua ada danau tektonik, yaitu danau yang terjadi akibat suatu tempat mengalami penurunan atau pemerosotan, akibatnya lembah merosot atau sleng diisi oleh air hujan atau air resapan, sehingga terjadilah sebuah danau. Contohnya ada Danau Singkarak di daerah Sumatera dan Danau Tawati di daerah Sulawesi. Selain danau vulkanik dan tektonik, ada juga danau yang merupakan gabungan dari dua hal tersebut. Danau tektonik vulkanik. Danau tektonik vulkanik adalah danau yang terjadi karena gabungan antara letusan gunung api dan akibat dari tanah turun. Kemudian pada akhirnya membuat cekungan, kemudian tergenang air, dan terjadilah danau. Contohnya itu Danau Toba di Sumatera. Nah, pada awalnya Danau Toba itu terbentuk dari 3 letusan Gunung Toba, dan letusan tersebut membentuk kaldera. Nah, dari situlah terbentuknya Danau Toba. Contohnya itu ada Danau Toba di Sumatera, Danau Batur di Bali, dan Danau Ranau di Sumatera Selatan. Lalu ada Danau Kars atau Lokva, yaitu danau di daerah bebatuan kapur, akibat proses pelarutan batu kapur oleh air hujan. Jadi bayangannya itu ada suatu wilayah batuan berkapur, dan terdapat pelarutan batu kapur atau erosi ya. Dan erosi tersebut menghasilkan suatu bentuk seperti cekungan dan akan terisi air, biasanya dari air hujan. Nah, dari situlah akan terbentuk Danau Kars. Contohnya itu ada Lokva Bendogede di Kecamatan Ponjong di Gunung Kidul. Selanjutnya Danau Glasial. Danau glasial adalah danau yang terjadi akibat erosi glasial pada zaman es. Mereka terbentuk ketika gletser mengikis tanah, dan kemudian meleleh dan mengisi depresi yang diciptakan oleh gletser. Menjelang akhir periode glasial terakhir, sekitar 10.000 tahun yang lalu, gletser mulai mundur. Gletser yang mundur sering meninggalkan endapan es yang besar di celah antara drumlin atau bukit. Danau glasial ini terjadi di daerah yang pernah ditimbuni es dalam waktu yang lama, seperti Kanada Utara, Uni Soviet Utara, dan Eropa Utara. Selanjutnya ada danau buatan atau waduk atau bendungan. Nah, danau buatan adalah danau hasil buatan manusia. Nah, keberadaan danau buatan ini penting banget karena selain sebagai sumber untuk pengairan persawahan, danau buatan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum di mana yang di perkotaan itu langka dengan air bersih. Nah, peran danau buatan ini sangat diperlukan. Contohnya itu ada di Danau Waduk Jatiluhur, Danau Waduk Saguling, Waduk Cirata di Jawa Barat, Waduk Sempor, Waduk Cacabar di Jawa Tengah, serta Waduk Karakates dan Waduk Solorejo di Jawa Timur. Manfaat danau. Yang pertama ada sumber air bagi pertanian, yang kedua sebagai sumber air minum bagi masyarakat, yang ketiga sebagai pembangkit listrik tenaga air, yang keempat sebagai tempat budidaya ikan dan tumbuhan, yang kelima sebagai sarana edukasi penelitian, yang keenam sarana melestarikan keanekaragaman hayati, yang ketujuh membantu proses pembentukan tanah sebagai budidaya tempat ikan dan tumbuhan, dan sebagai wadah peresapan air tanah dan penampungan air. Yang terakhir ada cara-cara melestarikan danau. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan dan penghijauan daerah di sekitar sungai yang menuju ke danau, sehingga material yang dibawa sungai tersebut sangat sedikit. Yang kedua, mencegah masuknya polutan ke aliran sungai yang menuju ke danau, sehingga tidak terjadi pencemaran danau. Contohnya, polutan yang berasal dari pabrik. Yang ketiga, membina masyarakat agar tidak menggunakan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan di danau. Yang keempat, membina masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai yang mengalir ke danau. Yang kelima, membina masyarakat di sekitar danau agar menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami buka sesi tanya jawab.